Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Penembakan di SMA di Georgia yang terjadi di masa sibuk kampanye Pilpres AS jadi pemicu kedua kandidat untuk mengangkat kebijakan mereka terkait kepemilikan senjata api. Kedua partai punya pendekatan berbeda terkait hak yang dijamin amandemen kedua konstitusi AS tersebut. Berikut laporan Virginia Gunawan dari VOA. Sedikitnya 4 orang tewas dalam penembakan di SMA Apalachee di Winder, Georgia. Insiden ini terjadi ketika capres dari kedua partai besar AS sedang gencar berkampanye. Wapres AS sekaligus capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris, meresponsnya. We have to end this epidemic of gun violence in our country once and for all. You know, it doesn't have to be this way. Isu kekerasan senjata di Amerika Serikat jadi topik utama dalam konvensi Partai Demokrat tahun ini, di mana Harris memaparkan ia akan menjadikan isu ini sebagai prioritas kampanyenya. When we win in November, we are finally going to pass universal background checks, red flag laws, and an assault weapons ban. Harris berjanji untuk mengupayakan langkah keamanan kepemilikan senjata yang bisa diterima semua pihak dan tak berusaha untuk merampas hak kepemilikan senjata. Kelompok advokasi melawan kekerasan senjata yakin Harris bisa memenuhi janji ini. Candidate Harris and Vice President Harris have been very, very clear that gun violence, the number one killer of American kids, is a problem that needs a multi-level approach to solve it. We need better policy. Sementara mantan presiden dan capres Partai Republik Donald Trump lewat mimbar Truth Social miliknya menyatakan dukungan ke pihak korban dan menyebut pelaku penembakan sebagai monster yang sakit dan gila. Kelompok konservatif di Amerika Serikat kerap mengadvokasikan isu tentang hak kepemilikan senjata. Namun dalam konvensi nasional Partai Republik kali ini, isu ini bukan jadi prioritas. Konvensi yang berlangsung pada pertengahan Juli lalu hanya 2 hari setelah upaya pembunuhan terhadap calon presiden mereka Donald Trump yang sedang berkampanye di Pennsylvania. Pengalaman tersebut tak mengubah pendirian Trump akan akses senjata bagi warga Amerika. If you take away guns, can't do it. Because people need the guns for protection. Ketika menjabat sebagai presiden, Trump mendukung pemilik senjata dan ia berjanji untuk mencabut larangan yang diterapkan pemerintahan Biden jika terpilih kembali. Kelompok pro hak kepemilikan senjata mengklaim jika para pemilik senjata di Amerika memberikan suara mereka pada Pilpres November mendatang, suara mereka ini akan berpengaruh di sejumlah negara bagian penentu. To take back the White House, so we have an executive branch of government that isn't infringing on gun rights, and in congressional districts, strengthening gun rights in the House of Representatives, and getting control of the United States Senate. Tapi Gottlieb mencatat bahwa dalam sejarah pemilu, hak kepemilikan senjata belum jadi perhatian utama pemilih dibandingkan dengan isu ekonomi atau imigrasi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Pemirsa, setahun lebih sejak pandemi COVID-19 berakhir, bekerja dari rumah masih dilakukan banyak pekerja kantoran di AS. Tapi sebagian perusahaan dan organisasi ternyata tak sepenuhnya mempercayai bahwa pengawal mereka memang bekerja, sehingga meluncurkan perangkat lunak Bossware, pemantau kinerja. Kita simak laporan Nova Purwadi dari VOA. Bekerja dari rumah setidaknya beberapa hari sepekan telah menjadi kenormalan baru bagi pekerja kantoran. Tapi meski riset menunjukkan bekerja dari rumah bisa meningkatkan produktivitas, sejumlah perusahaan mulai menggunakan perangkat lunak pemantau kegiatan pegawainya. Program yang dikenal sebagai Bossware melacak gerak keyboard dan mouse atau gerakan mata, bahkan merekam layar pegawai hingga website yang dikunjunginya. Hubstaff adalah salah satunya. Hubstaff looks at several factors, including mouse activity, keyboard activity, and that is really not what you're typing on the keyboard, but are you typing on it? So pressing any key, it doesn't record which key it is. Maybe there's a script that's opening the same tabs in a browser, every 30 minutes, and it can detect that sort of thing. Menurut bos perusahaan Bossware ini, 4-8% pekerja menggunakan aplikasi tandingan untuk mencuri waktu. Tapi pemantauan begitu ketat dengan dalih mengoptimalkan produktivitas justru memiliki dampak sebaliknya menurut penelitian. Situs pengulas bursa kerja Glassdoor.com menggelar survei baru-baru ini melibatkan sekitar 2.000 pekerja kantoran. Hasil survei ini adalah
40% lebih dari responden mengaku mereka justru merasa kurang produktif bila terus dipantau secara ketat oleh atasan mereka, termasuk saat bekerja dari rumah. Menurut pakar ketenagakerjaan, ini karena perangkat lunak pemantau pekerja justru menurunkan kepuasan kerja mereka. If we begin to start seeing across the board that companies are implementing these employee monitoring softwares, I can guarantee you that we will begin to see a mass exodus of employees. As I mentioned earlier, there is data that shows that people actually overwork when they're working from home. Ini dialami Dinas Paten AS, lembaga di bawah Departemen Perdagangan, yang meluncurkan Bossware pada karyawannya tahun 2015. Meski produktivitas meningkat, jumlah karyawan yang pindah naik 3 kali lipat karena pegawai tak ingin dipantau begitu ketat. There's quite a bit of research showing that creativity and insight are facilitated by people having breaks at regular intervals or shifting maybe and doing something else or having an interaction with a colleague and then coming back to a problem. And so the traditional monitoring approaches might actually backfire. Tapi seperti bekerja dari rumah telah menjadi kelaziman, Bossware juga menjadi bagian kenormalan baru. Menurut survei oleh Forbes Advisor, 43% pekerja mengaku kegiatan online mereka dipantau atasan. Sekitar 31% responden mengatakan ini berdampak positif karena pegawai dibuat akuntabel. Tapi jumlah lebih besar, 36% mengatakan ini berdampak negatif karena menciptakan iklim saling tak percaya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, seorang anggota Polri yang sekaligus menggeluti bidang pertanian di kawasan Parangtritis sukses menciptakan inovasi yang mengundang perhatian banyak orang. Informasinya hadir usai jeda berikut ini.